Agama kalau diperes itu adalah pada akhirnya adalah kasih. Makanya inti terdalam dari relasi utama mengapa orang mengkaitkan diri dengan Tuhannya pada dasarnya ialah orang itu masuk di dalam hawa atau atmosfer atau semangat atau spirit atau roh kasih, dan buahnya ialah damai sejahtera. Itu kan yang dicari orang. Kalau Anda beragama tetapi konsentrasinya soal gedekne anggota, wah itu repot-repot merekrut anggota, kemudian repot-repot menjaga rumusan-rumusan ajaran-ajaran. Wih, sampean itu salah alamat. Apa kata orang pemikir-pemikir mengenai agama itu? Salah satunya ialah seorang antropolog, Edward Burnett Tylor, orang Inggris, Oxford, dan dia mengatakan bahwa cikal bakal adanya agama itu adalah kepercayaan kepada makhluk yang lebih tinggi, dianggap lebih tinggi dari manusia. Dianggap lebih tinggi itu pertama-tama memang sulit didekati, punya pengaruh, diyakini punya pengaruh, tapi levelnya di level keyakinan. Dan pengaruhnya itu begitu luar biasa karena adanya makhluk ini membuat tumbuh-tumbuhan bisa hidup, yang sakit itu bisa sembuh, manusia hidup bisa mati, atau yang mati bisa hidup kembali. Dan itu tidak ada namanya, istilahnya itu tidak ada. Makanya yang paling cocok untuk mendefinisikan keadaan itu ialah ada kekuatan yang lebih dari manusia. Ada power yang lebih dari manusia. Nah, power yang lebih dari manusia itu begitu memikat, begitu memukau, begitu menarik, maka dinamakan magis. Nah, asal muasalnya mengapa orang mengkaitkan diri dengan sumber atau keberadaan yang melampaui keberadaan manusia, karena keberadaan yang di luar manusia itu mempunyai kekuatan yang melebihi manusia, dan itu kekuatan magis. Tapi sesungguhnya magis, magic, nah ini bukan magic yang sulapan itu bukan, atau the magi atau orang majus, itu sebetulnya itu ialah keadaan bahwa di sana itu yang ada kekuatan yang luar biasa yang melebihi manusia, itu semua pengetahuan itu ada di situ. Pengetahuan mengenai penyakit ada di situ, pengetahuan mengenai tanaman ada di situ, pengetahuan mengenai kehidupan ada di situ, pengetahuan mengenai hidup yang tepat itu juga ada di situ. Makanya kalau orang ingin tahu betul-betul hal-hal tersebut, berkontaklah dengan kekuatan yang magis itu. Itu antropolog Tylor. Berikutnya ada pemikir yang lain yang mengatakan, tapi ini dikritik oleh pemikir yang lain. Itu mengada-ngada, magic itu magis itu nggak ada sebetulnya. Itu hanya fenomena psikologi saja. Itu hanya pantulan dari apa yang ada di dalam kesadaran orang, bawah kesadaran orang itu sendiri. Nah, tokohnya ialah siapa? Si Sigmund Freud. Dia itu mengatakan orang-orang yang beragama itu situ childish, kanak-kanakan. Pikirannya itu orang yang nggak tenang gitulah, orang-orang yang neurotik. Jadi melakukan apa-apa itu rasanya nggak mantap kalau nggak diulang-ulang. Dan dia mengamati ritual-ritual di dalam agama-agama itu hampir semuanya ialah pengulangan dari hal yang terus-menerus, ya itu saja, tapi diulang-ulang. Tapi semakin diulang-ulang semakin mantap. Sama seperti orang yang zaman-zaman COVID seperti ini,
itu kalau belum cuci tangan, cuci mulut, cuci macem-macem, itu rasanya itu nggak tenang. Nah, itu namanya neurotik. Jadi orang-orang agama itu ya orang-orang yang begitu, dituduh begitu, orang-orang yang neurotik, childish, kekanak-kanakan. Lah gambaran mengenai adanya Tuhan barang itu ya itu memang juga secara psikologi bisa diterangkan mengapa disebut Bapa, mengapa itu kan juga itu kan kayak penjelasannya kalau di istilahnya Freud itu bukan saya loh ya, Freud nanti karena saya mengajarkan yang nggak benar. Freud orang Jerman sana, Perancis atau Jerman begitu, orang Jerman. Nah itu mengatakan bahwa itu kan ketertarikan kita kepada Allah Sang Bapa itu karena itu Oedipus kompleks. Jadi gambaran kalau anak laki-laki dekatnya kepada ibu, anak perempuan dekatnya kepada ayah, tetapi intinya ialah dekatnya anak kepada figur Bapak. Jadi orang-orang yang beragama itu sesungguhnya ya orang-orang yang secara psikologis itu sedang timpang, belum di dalam level maturity, belum di level kedewasaan, ya seperti kanak-kanak begitu, mencari figur yang melindungi. Nah, dia sendiri nggak nyaman dengan dirinya, lalu mencari figur yang mendatangkan rasa nyaman, dan figur yang mendatangkan rasa nyaman itu disebut ya dia itu. Itu menurut Sigmund Freud. Tetapi mengapa Tuhan itu dibayangkan seperti orang yang berkuasa dan mengendalikan segala sesuatunya itu? Nah, itu bisa diterangkan dari teori Freud mengenai 3 perkara. Di dalam diri manusia ada 3 hal yang sangat konstitutif, ada id, ada ego, ada superego. Id itu ya diri sendiri yang kelontongan asli, yang liar, instinktif, itu ya kita. Ego itu kita yang sudah ya ada pemikiran dan sebagainya. Super ego itu sesuatu yang lain yang bisa mengendalikan, menggerakkan kita, mengarahkan kita, memaksa kita bahkan untuk menyesuaikan diri dengan kita mengubah apa yang kita pikirkan sendiri. Nah, itu apa? Pikiran-pikiran atau norma-norma masyarakat atau kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat. Itu loh. Lah itu dipandang sebagai super ego setara sama Tuhan. Nah, itu pandangan yang didasari oleh kecurigaan, reduksionis, tidak imbang sama sekali, dan tidak menghargai orang-orang yang menjadi pelaku agama. Maka ada orang yang lain yang disebutkan di sini tadi itu ya Tuhan itu ya yang norma-norma itu yang tidak bisa diubah. Ada pemikir yang lain yang melengkapi si Freud itu, yakni Emil Durkheim. Nah, dia menerangkan bahwa agama itu ya sebetulnya hal-hal yang perkara sosial, betul-betul sosial saja. Dan yang disebutkan dengan Tuhan itu sebetulnya ya masyarakat, itu Tuhannya ya masyarakat yang diabdi oleh setiap orang itu taat kepada apapun yang ada di tempat dia hidup. Itu ternyata arahnya ialah karena memang ada entitas yang melebihi manusia yang disebut dengan masyarakat. Ini pun juga pandangan yang reduksionis, yang disempitkan itu diporoti sampai kecil begitu, lalu dikatakan bahwa ya agama itu hanya perkara sosial. Yang sifatnya supernatural itu nggak ada, yang ada itu ya masyarakat itu aja. Makanya mengapa orang-orang yang beragama itu senangnya itu ngumpul-ngumpul barang itu, ya itu tadi untuk mengikatkan the bond of friendship atau persaudaraan atau kemasyarakatannya itu. Jadi ikatan persaudaraan kemasyarakatannya itu yang dipelihara. Makanya orang Jumatan, orang Katolik mingguan, atau orang apalagi rebuan misalkan begitulah, ngumpul-ngumpul, intinya ya ngumpul-ngumpul. Tujuannya ialah untuk memelihara kohesi sosial itu. Jadi agama itu yang disebutkan dengan agama hanya sarana untuk merekatkan persaudaraan ke socius itu, society itu socius, persahabatan antara orang-orang yang sudah masuk di dalam atau subscribe di dalam masyarakat itu.
Itu masih baik juga. Ada yang lebih buruk loh. Ini apa kata orang, kata ahli mengenai agama. Ini tokoh yang disebutkan dengan nama Karl Marx. Nah, dia itu mengatakan demikian. Alah, itu agama itu satu superstructure yang dibuat oleh orang-orang dari kalangan superstructure juga atas, dan tujuannya ialah untuk membuat keadaan status quo yang menguntungkan orang-orang feodal, ya, borjuasi atau borjuis, itu selalu dalam keadaan beruntung terus. Lah, relasinya antara orang-orang borjuasi atau borjuis atau orang-orang yang feodal atau orang-orang kaya itu pasangannya dengan orang-orang yang miskin atau buruh-buruh itu. Jadi agama itu ya itu buatan dari orang-orang yang kuat secara ekonomi, ditujukan untuk dilakukan oleh orang-orang yang tidak kuat secara ekonomi dan bergantung kepada orang yang kuat secara ekonomi, supaya ketaatan orang-orang ini kepada agama membuat sistem masyarakat yang memang menguntungkan orang kaya itu terpelihara. Dan menariknya, orang-orang yang asik dengan agama itu memang orang-orang yang secara ekonomi berada di bawah. Orang-orang miskin itu lebih gampangnya, agama itu lebih subur bertumbuh di kalangan orang-orang yang ekonominya tidak bagus. Kalau ekonominya bagus, nggak terlalu bertumbuh. Nah, Mbah Marx ini mengamati dengan jeli sekali bahwa berarti itu ada korelasinya, ada hubungan antara kemiskinan dan kebutuhan untuk mengangkat diri, memandang ke langit, mengharapkan berkat-berkat dari sana. Nah, itu siapa yang bisa mengharapkan itu? Ternyata adalah orang-orang yang miskin itu. Dan ketika orang miskin itu memandang, mendongak ke langit, mengharapkan segala keberuntungan dari sana, dikemas di dalam doa-doa itu, dia menghabiskan banyak waktu. Dan sementara orang yang berjasa, orang entrepreneur dan seterusnya, orang-orang pemilik modal terus mengeksplor dunia dan mendapatkan terus-menerus melipat gandakan kapital mereka. Yang miskin jadi miskin, yang kaya jadi kaya. Yang miskin mengklaim diri kaya secara religius, dan yang kaya secara jasmani menikmati dunia seluas-luasnya. Orang miskin pun melihat bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Maka orang ini juga akhirnya pada sadar. Karl Marx mengatakan dengan kasarnya, agama itu memang bagi orang-orang itu ya memang menjadi seperti candu masyarakat, membuat orang itu terkesima, lupa mengurusi dunia, hanya mengarahkan mata ke langit belaka. Itu Karl Marx. Wah, sangar ini orangnya. Tapi kalau dipikir-pikir ya ada benernya juga. Tapi juga enggak begitu juga, karena realitas mengenai agama itu bukan soal ekonomi kok ternyata itu. Mircea Eliade, dia tidak mendefinisikan agama yang disampaikan cukup panjang lebar, tetapi dia mau mengatakan kalau kamu mau mengenali agama, tolonglah jangan mereduksi apa-apa menurut bidang yang kamu tekuni sendiri. Biarlah agama itu menampilkan dirinya sendiri seadanya, seutuh-utuhnya, tanpa direduksi-reduksi, begitu. Saya kira baik. Dan ada tokoh yang lain yang disebutkan Clifford Geertz, juga seorang antropolog. Dia lebih melihat sesuatu yang lain, yakni dia mengatakan demikian, agama itu sebetulnya adalah bagian dari budaya, system of belief. Jadi disebutkan system of belief, jadi memang ada kepercayaan-kepercayaan, pengetahuan-pengetahuan yang diajarkan dan itu disistematisasi. Nah, tetapi definisi ini ya ada benarnya, tapi tidak seluruhnya begitu, karena ada agama yang juga tidak ada dokumen tertulis mengenai system of belief-nya itu, tapi memang ada hubungannya dengan kepercayaan-kepercayaan. Oke lah,
itu adalah pendapat-pendapat dari orang-orang pemikir-pemikir yang sangat bebas dan mempunyai kemerdekaan untuk berpikir. Agama itu menjadi sarana bagi para pelaku-pelaku atau orang-orang yang subscribe kepada agama itu untuk pertama bisa eksis di dalam masyarakat, bisa ambil bagian di dalam upaya mengelola perekonomian untuk mengimbangkan diri secara psikologis dan juga untuk membuat dirinya, membuat orang yang beragama itu ada kembali kaitannya dengan sang sumber kekuatan alamiah itu. Itu rumusan yang paling dasar.